Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini yang akan menjadi pembahasan kita adalah tentang hukum waris. Ya. Islam mengatur berbagai hal yang menyangkut peralihan hak milik harta dari satu pihak kepada pihak yang lain. Sebagaimana yang sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu, yaitu mengenai hibah. Ya, dalam waris juga terjadi peralihan kepemilikan. Cuma yang lalu sudah kita bahas juga bahwa yang namanya hibah itu sifatnya adalah sukarela. Dalam arti seseorang yang memiliki harta itu bebas apakah dia akan memberikan sebagian dari hartanya itu kepada siapa, kapan, dan di mana, terserah dia. Dan itu diberikan semasa dia, si pemilik harta itu masih dalam keadaan hidup. Ya. Berbeda dengan hukum waris. Hukum Islam mengatur juga bidang-bidang hukum kekeluargaan di samping bidang-bidang hukum lain. Ya. Hukum kekeluargaan ini dalam arti luas dalam hukum Islam mengatur atau meliputi hukum perkawinan dan hukum pewarisan. Sedangkan hukum kekeluargaan juga termasuk di dalamnya adalah hukum perkawinan. Semua hukum kekeluargaan ini diatur secara mendetail dan terperinci di dalam Al-Quran. Mengapa demikian? Oleh karena keluarga itu merupakan unit terkecil, organisasi terkecil di dalam masyarakat. Terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anaknya. Ya. Islam memandang jika suatu keluarga itu adalah keluarga yang baik, maka otomatis masyarakat akan menjadi baik. Karena dari keluarga itulah nanti akan beranak pinak, akan membesar menjadi suatu kelompok atau komunitas masyarakat yang terdiri dari banyak orang. Kita bayangkan dari sepasang suami istri akan lahir paling tidak satu anak. Nanti setelah dewasa anak itu juga akan membentuk keluarga. Yang berarti ada tambahan lagi di dalam keluarga tersebut, yaitu dengan adanya menantu. Ya. Lalu dari pasangan baru, anak dan menantunya ini akan lahir lagi keturunan, yaitu cucu. Dan seterusnya. Itu kalau hanya ada satu anak. Kalau anaknya 2 atau 3, tentu jumlah keluarga ini makin lama akan makin membesar. Oleh karena itu, jika keluarga batih, ya, keluarga batih adalah keluarga yang paling kecil, yaitu ibu, ayah, dan anak. Kalau ini keluarga sudah baik, maka pasti keluarga-keluarga yang akan terbentuk berikutnya juga akan terbawa baik. Tetapi kalau keluarga batin ini sendiri saja sudah kurang baik, ya, maka otomatis keluarga-keluarga yang terbentuk berikutnya akan terbawa menjadi kurang baik juga, akan terpengaruh. Oleh karena itu, maka suatu keluarga harus diikat dengan awalnya saja dengan suatu ikatan yang sah. Oleh karena itulah tidak ada dalam Islam itu kumpul-kumpul.
kebo. Harus disahkan dengan akad nikah, dengan ikatan pernikahan. Karena kalau sudah dimulai dengan suatu hal yang tidak baik, dimulai dengan suatu perzinahan, tidak dilandasi oleh hukum agama yang sebaik mungkin, maka akan sulit bagi keluarga tersebut membentuk kebaikan-kebaikan. Keluarga yang terbentuk hanya karena selera nafsu birahi saja, tanpa ikatan pernikahan alias cuma kumpul kebo, berarti kan niatnya saja sudah tidak benar. Orang yang tidak mau menikah hanya karena kumpul kebo itu kan berarti tidak serius. Dalam arti mereka sudah meniatkan kalau nanti nggak cocok ya pisah lagi. Otomatis tidak akan ada tanggung jawab di dalam. Karena masing-masing hanya mementingkan nafsunya sendiri. Sehingga ketika dalam keluarga itu akan muncul permasalahan-permasalahan, mereka akan berusaha untuk menghindari. Ya. Mereka tidak akan serius di dalam suatu ikatan keluarga. Kalau sudah ada rasa atau niat untuk tidak mau bertanggung jawab secara penuh, bagaimana bisa diharapkan bahwa keluarga itu akan terus utuh dengan nilai-nilai yang baik? Karena apa? Karena akan timbul hak dan kewajiban antara suami dan istri kalau diikat dengan suatu akad nikah, dengan suatu pernikahan. Kalau tidak ada akad nikah, maka si suami akan gampang mengelak dari kewajiban-kewajiban. Akan sangat mungkin nanti si istri juga akan kehilangan hak-haknya karena dia tidak bisa menuntut, tidak bisa meminta suaminya untuk bertanggung jawab. Hukum kewarisan itu diatur secara tegas, mendetail dan terperinci di dalam Al-Quran. Mengapa? Karena sesuai dengan firman Allah, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap manusia itu pasti akan mati. Ya. Oleh karena itulah maka orang itu ya harus diatur apa yang menjadi kewajiban-kewajibannya meskipun dia sendiri sudah wafat. Harus diatur siapa nanti yang akan menerima hak-haknya. Siapa yang akan menjadi ahli warisnya. Ahli waris tentunya bukan hanya yang akan menerima hak-hak, tapi juga menerima kewajiban-kewajiban. Karena kan terhadap si mati itu belum tentu dia mewariskan harta, belum tentu. Tergantung kondisinya. Kalau dia memang orang yang katakanlah memang orang yang berada, dia memiliki simpanan harta, maka mungkin dia akan menjadi seorang pewaris. Dia memiliki harta yang akan dibagikan. Tapi bagaimana kalau misalnya si yang meninggal ini, si almarhum ini adalah orang yang nggak punya harta, atau sebaliknya boro-boro punya harta malah banyak utang. Tentunya ahli waris juga harus menanggung masalah ini. Karena apa? Karena akan merugikan orang-orang yang memiliki harta yang diutangin sama dia. Ya kan? Iya kalau utangnya kecil. Kalau utangnya gede, kan jelas bahwa dengan meninggalnya orang itu, orang-orang yang hartanya dipinjam akan mengalami kerugian. Maka ahli waris inilah yang akan harus menanggung pengembalian uang dari si pemilik harta yang dipinjamin sama si mati tadi.
Nah, jadi kita berpikir bahwa yang namanya ahli waris itu bukan hanya orang yang akan menerima harta peninggalan sebagai haknya, itu memang hak dia. Tapi juga harus bertanggung jawab terhadap peninggalan yang lain, yaitu beban hutang. Jadi kita berpikir bahwa yang namanya ahli waris itu bukan hanya enak-enaknya saja. Ada hak, ada kewajiban. Haknya menerima harta peninggalan, kewajibannya juga membereskan peninggalan yang berupa hal-hal lain. Kan bisa jadi bahwa sebelum wafat orang itu sakit-sakitan, dirawat di rumah sakit, ya kan, dengan biaya yang cukup tinggi. Mungkin si mati ini kemudian terpaksa berhutang sana kemari dalam rangka pengobatan. Apakah kemudian dengan dia wafat, kemudian urusan dengan rumah sakit itu menjadi beres begitu saja? Kan tentu tidak. Harus diberesin juga. Begitu juga utang-utang yang dia harus lakukan selama pengobatan, tentu juga harus diberesin juga. Ya, begitu juga ketika dia wafat, kan dia harus dirawat, dalam arti ya dimandikan, dikuburkan, ya. Bahkan kalau misalnya ada acara-acara seperti tahlilan, itu kan pengeluaran biaya yang tidak mungkin lagi ditanggung oleh si mati. Si mati udah nggak bisa lagi disuruh bayar. Maka tentu orang-orang yang menjadi ahli waris inilah yang bertanggung jawab. Oke ya, kita bisa pahami bahwa yang namanya pewarisan itu adalah pewarisan hak dan kewajiban, bukan hanya hak. Hak menerima harta peninggalan, kewajiban membereskan utang-utang yang juga peninggalan. Siapa saja yang menjadi ahli waris? Ya, di dalam Islam itu hanya ada 5 golongan yang menjadi ahli waris. Ya. Yang pertama adalah anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, yaitu anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara Islam. Jadi dengan demikian seandainya seorang laki-laki itu memiliki beberapa istri, yang satu dinikahi secara Islam, tercatat di kantor urusan agama, maka jelas itu adalah anak yang sah tercatat secara hukum, menjadi ahli waris. Tapi kalau kemudian si laki-laki ini dia juga menikahi wanita lain, di luar yang tadi dia nikahi secara KUA, dia nikah siri, tapi itu sah secara agama, maka anak itu juga berhak mendapatkan warisan. Walaupun secara kenegaraan dia tidak tercatat di KUA. Secara agama dia sah. Kenapa? Oleh karena Islam kan sudah jelas membolehkan seorang laki-laki itu menikahi sampai 4 orang kalau memang mampu. Adil, syaratnya adil. Kalau tidak adil ya 1, kata Islam begitu. Tapi kalau misalnya ternyata dia memang orang yang tajir, katakanlah, dia punya harta banyak, dia mampu membiayai 4 orang istrinya sekaligus, 1 yang sah secara KUA, yang lain itu hanya kita siri, maka harta itu tidak hanya dibagikan kepada anak-anak yang dicatat secara KUA, tetapi anak-anak yang siri juga berhak mendapatkan warisan. Ya, jadi anak baik laki-laki maupun perempuan, sepanjang itu lahir dari perkawinan yang sah secara agama Islam, maka dia berhak menjadi ahli waris.
Oke. Golongan yang kedua yang menjadi ahli waris adalah orang tua. Jadi kalau si almarhum tadi waktu dia wafat masih ada orang tuanya, katakanlah si orang ini tajir dan dia mati muda, ya katakanlah dia seorang yang artis gitu ya, masih muda, masih umur 30-an ya. Lalu dia wafat. Kan banyak tuh artis yang masih muda-muda tapi udah tajir. Ya kan? Baru 30, baru 40 tapi kekayaan yang luar biasa. Misalnya Ayu Ting Ting yang sudah menembus 200 miliar kekayaannya. Misalnya, kemudian dia tidak panjang umur, maka orang tuanya berhak menjadi pewaris. Di samping anak-anaknya. Kalau dia masih punya ayah dan ibu. Oke, golongan yang ketiga adalah tentu sepeninggal si ahli waris adalah orang yang ada di sampingnya. Siapa itu? Ya kalau dia laki-laki tentu itu para jandanya. Janda kalau cuma satu, para janda kalau dia punya lebih dari satu dan dinikahi secara siri. Tapi kalau yang namanya kumpul kebo, ya enggak ya, otomatis. Misalnya dia punya istri sah, lalu kemudian punya simpanan. Simpanannya ini dia kasih jatah secara rutin semasa dia hidup. Ya dia biayai tapi tidak terikat dengan perkawinan. Tentu tidak termasuk menjadi ahli waris karena mereka tidak terikat secara pernikahan menurut agama Islam. Ya, hanya kumpul kebo saja. Tentu saja dianya sendiri, si jandanya tidak berhak, maka anak-anak yang mungkin lahir juga tidak berhak. Karena tidak ada pernikahan yang sah. Ya. Oke. Demikian juga kalau yang menjadi pewaris itu si wafat itu adalah perempuan dan dia tajir, ya, punya banyak harta peninggalan, maka budaknya otomatis dapat. Ya. Jadi kita lihat di sini golongannya 1 anak, 2 orang tua, 3 janda, 4 duda. Yang kelima adalah saudara kandung dari si mati. Jadi si mati ini punya kakak kandung atau adik kandung atau tidak pada waktu dia wafat. Kalau dia pada waktu wafat itu masih ada saudara-saudara kandungnya, maka mereka juga menjadi ahli waris. Oke. Saya harap itu bisa dipahami dengan baik. Salah satu prinsip hukum perkawinan Islam, ya, perkawinan akan melahirkan hukum kewarisan. Saya katakan tadi, hukum kewarisan hanya akan muncul kalau ada pernikahan antara suami istri. Jadi sebenarnya kan yang namanya istri pastinya bukan hubungan darah, mana justru nggak boleh kalau hubungan darah. Kakak adik gitu, incest namanya, nggak boleh nikah karena saudara. Tapi hukum kewarisan juga bisa muncul karena semenda. Semenda artinya karena perkawinan. Jadi di samping kewarisan itu muncul karena hubungan darah, kewarisan juga muncul karena hubungan semenda. Ya. Dalam Islam, hubungan itu bisa muncul karena 1 seiman. Tapi seiman ini tentu tidak menjadi ahli waris. Ya, karena kan kalau seiman tuh banyak orang. Masa semuanya dapat ahli waris? Enggak. Tapi hubungannya ada. Dalam Islam ada hubungan hukum. Yang kedua, hukum waris itu adalah karena sedarah. Nah, itu tadi. Anak dengan bapak, dengan orang tuanya, dengan saudara-saudaranya. Ya. Juga hukum itu muncul
karena hubungan semenda, yaitu karena hukum perkawinan. Ya. Maka jika melihat larangan perkawinan yang diatur dalam Al-Quran surat keempat ayat 22 sampai 24, terutama klausul yang terdapat dalam kalimat terakhir ayat 24 yang merupakan pernyataan yang menyatakan bahwa wanita di luar larangan tersebut halal untuk dikawin. Jadi Quran menjelaskan wanita yang boleh dan tidak boleh dikawini oleh laki-laki. Jadi dalam hal ini tidak ada kemungkinan munculnya hubungan semenda karena tidak diperbolehkan. Oke. Saya tadi sudah mengatakan tolong dipersiapkan Al-Quran supaya saya bisa minta tolong Anda baca. Coba tolong dibuka Quran surat keempat. Ya. Surat keempat ayat 22 sampai 24. Coba dilihat. Nadila baca. Nadila. Nadila, Abah. Ya. Lagi nggak baca Al-Quran, Abah. Nadila Nur Fitria. Oh. Saya juga lagi ini, Bah. Lagi haid. Yang lain. Sevina. Iya, Bah. Ya, silakan baca. Yang ayat 4 ya? Enggak, 22 sampai 24. Qurannya surat keempat, kalau nggak salah Anissa. 22 sampai 24. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tankihu manakaha abaukum minan nisa'i ila minna an-nisa'i ila maqad salafa innahu kana fahisatan wa maqta wasa'a bila hurimat alaikum umahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa amatukum wa kholatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa umahatukum lati ardonakum wa akhawatukum minas raddaati wa ummahatum nisabikum wa rabaibukum allati fi hujurinkum min nisaikum lati dakhaltum bihinna fa illam takunu dakhaltum bihinna fama junnaha alaikum wahalaikum wahalailu abna ikumul lazina min aslabikum wa at-tajma'u bainal ukhtataini ila ma qad salafa innallaha kana ghafurur rahim. Wal muhsanatu minan nisa ila ma malakat aymanukum kitaballahi alaikum wa uhila lakum ma waro azalikum antabtagu bi amwalikum muhsinina goiro musafihina famas tamtum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna faridah wala junnaha alaikum fima taradaitum bihi min ba'di faridah innallaha kana aliman hakim. Shadaqallahul azim. Terima kasih Safina. Tiara tolong baca artinya mulai dari hurrimat alaikumul.
Hurrimat. Diharamkan bagi kamu untuk menikahi. Diharamkan bagi juga Ini kamu. Tiara. Oh, Tiara. Tiara, silakan Tiara. Diharamkan atas kamu untuk menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan. Sebentar, satu-satu Tiara. Mulai dari yang pertama dulu. Ini haramkan oleh kamu menikahi. Diharamkan bagi kamu untuk menikahi ibu-ibumu, anak-anak. Nah, satu-satu. Berarti diharamkan menikahi ibu. Jelas ya. Pasti nggak boleh. Ya, ibu di sini maksudnya adalah ibu kandung dan juga ibu tiri. Jadi tidak diperbolehkan misalnya seorang bapak menikahi katakanlah seorang yang lain, perempuan yang lain, lalu kemudian katakanlah ibu tirinya itu masih muda. Anaknya sendiri, anak kandungnya sudah gede. Lalu begitu si bapak wafat, ibu kandungnya dinikahin. Ibu tirinya itu dinikahin sama anak kandung. Paham ya? Itu nggak boleh. Nggak boleh. Jadi yang dimaksud di sini ibu tidak boleh dinikahi, diharamkan meskipun itu ibu tiri kamu. Gitu bagi yang laki-laki. Berarti sebaliknya, yang perempuan juga begitu. Nggak boleh nikahin kalau ibunya itu nikah lagi, janda, kemudian nikah lagi, kemudian naik keranjang, anaknya nikah sama bapak tirinya, nggak boleh ya. Oke, terus yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua, anak-anakmu yang perempuan. Nah, berarti juga tidak diperbolehkan menikahi anak kandung yang perempuan bagi seorang bapak. Oke, terus? Saudara-saudaramu yang perempuan. Nah, saudara-saudara yang perempuan. Jadi yang kakak maupun adik yang sama-sama satu kandung. Nanti akan ada juga berikutnya saudara-saudara perempuan yang bagaimana. Oke, terus? Saudara-saudara ayahmu yang perempuan. Saudara-saudara ayahmu berarti bibi, uak ataupun bibi di atas maupun di bawah, nggak boleh dari ayah, ya. Oke, terus? Anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki. Anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki berarti ponakan-ponakan, ya. Saudara-saudara laki-laki, misalnya Tiara punya kakak, terus kemudian anaknya tuh nggak boleh nikahin ini anak-anak dari saudara perempuan. Oke, terus? Anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan. Sama, yang perempuan juga nggak boleh, ya. Jadi dari kan anak tante ya nggak boleh, anak tante atau anak uak. Oke, terus? Ibu-ibumu yang menyusui kamu. Oke, karena kita tahu sudah mempelajari juga dalam kuliah yang lalu bahwa dalam Islam diperbolehkan untuk seorang bayi disusui oleh yang bukan ibu kandungnya, dan ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, karena Rasulullah sendiri sudah disusui oleh Halimatus Sa'diyah, bukan oleh ibu kandungnya. Oke, next. Saudara-saudara perempuanmu sesusuan. Saudara-saudara perempuan sesusuan. Berarti ibunya yang menyusui, termasuk juga anak-anak yang sama-sama disusui oleh ibu itu, nggak boleh juga. Ya mungkin ibu itu selain menyusui seseorang, ya si A, dia juga menyusui si B, si C, ya itu dianggap saudara sesusuan, tidak boleh dinikahi. Oke? Ibu-ibu istrimu atau mertua? Ibu-ibu istrimu atau mertua, jelas. Mertua perempuan ya tidak boleh. Oke, terus? Anak-anak perempuan dari istrimu atau anak tiri yang dalam pemeliharaanmu. Ya, jadi kalau misalnya seorang bapak ya dia nikah dengan seseorang perempuan janda itu punya anak itu adalah perempuan, maka tidak diperbolehkan untuk si bapak itu menikahi anak tiri perempuannya karena anak itu ada dalam pemeliharaan dia. Oke, terus? Istri-istri anak kandungmu atau menantu. Istri-istri anak kandungmu atau menantu. Ya, jadi menantu juga tidak boleh. Seorang bapak misalnya dia punya anak kandung laki-laki dan sudah menikah, otomatis kan istri dari anaknya ini masih muda. Nah, ternyata si bapak ini kemudian melihat bahwa anaknya mungkin wafat, mati muda atau bercerai, ya bercerai juga nggak boleh juga tuh.
Jadi kalau misalnya mereka udah cerai, wah ini anak mantan mantu itu cakep nih, mereka masih muda, dinikahin sama dia, nggak boleh. Ya, jadi istri dari anak kandung, meskipun mereka sudah pisah, entah karena pisah mati atau pisah cerai, itu tidak boleh untuk dinikahi. Ya, oke. Dua perempuan yang bersaudara. Nah ini juga nggak boleh. Misalnya ada kembar, dua-duanya cantik, beli satu dapat dua, gitu ya, nggak boleh. Jadi ngelamar satu, dua-duanya dapat dua-duanya, gitu, dinikahin dua-duanya sekaligus, nggak boleh. Atau biar bukan kembar juga nggak boleh, kakak adik gitu maksudnya. Kakak adik dinikahin sekaligus, tidak boleh, ya. Terus? Udah, Pak. Udah. Segitu aja ya? Iya. Jadi di sini kita melihat, terima kasih Tiara. Jadi dalam hal ini sudah ada larangan mengenai siapa saja wanita yang boleh dan tidak boleh untuk dinikahi. Otomatis wanita-wanita yang tadi yang boleh dinikahi tentunya akan menjadi ahli waris. Ya. Tapi kalau yang tidak boleh dinikahi, otomatis ya tidak menjadi ahli waris. Oke, sekarang kita lanjut. Dengan demikian berarti di dalam masalah kewarisan ini, di dalam Islam, itu ada asas-asas yang berlaku. Ya. Yang pertama, asas ijbari, artinya memaksa. Memaksa artinya apa yang sudah ditentukan oleh Al-Quran tentang siapa saja yang menjadi ahli waris, dan berapa besar persentase yang akan dibagikan, itu berlaku mengikat bagi setiap umat Islam, tidak boleh dirubah-rubah. Sebagai contoh misalnya seorang anak laki-laki ditentukan oleh Al-Quran itu mendapatkan 2 bagian dari anak perempuan, atau anak perempuan mendapatkan setengah bagian dari anak laki-laki. Itu ketentuannya seperti itu. Maka tidak boleh kita kemudian merubahnya menjadi sama rata. Ya. Misalnya seorang ayah wafat mewariskan katakanlah sejumlah harta dan meninggalkan 3 orang anak. Ya. Anaknya ini 1 laki-laki dan 2 perempuan. Maka di sini sudah ditentukan bahwa seorang anak laki-laki mendapatkan bagian 2 kali anak perempuan. Jadi tidak boleh mereka kemudian berunding dibagi sama rata. Nah ini banyak kejadian seperti ini. Katanya lebih adil. Ingat ya, kalau kita mengatakan bahwa itu lebih adil berarti kita menganggap Allah itu tidak adil. Allah itu tidak adil berarti kita menganggap Allah itu tidak bijaksana. Allah tidak bijaksana berarti Allah itu tidak pintar. Itu sama saja dengan mengatakan kita yang lebih adil, kita lebih bijaksana, kita lebih pintar daripada Allah. Hati-hati. Sebab kalau kita lakukan seperti itu berarti kita sudah melanggar haknya Allah dan kita sudah merendahkan Allah. Berarti kita menganggap diri kita lebih hebat dari Allah. Maka sudah pasti hal tersebut akan kita dimintai pertanggungjawabannya. Kenapa kamu seperti itu? Allah menentukan demikian, kamu menganggap itu tidak adil. Berarti kamu lebih adil. Berarti kamu lebih bijaksana. Berarti kamu lebih pintar. Allah adalah yang menciptakan manusia. Berarti hukum yang sudah diatur adalah hukum yang sebaik-baiknya bagi manusia. Ya. Jadi jangan kita itu kemudian menganggap bahwa akan menjadi lebih adil kalau itu dibagi sama rata. Kita lihat sekarang ini prakteknya, ya banyak orang ketika menerima warisan itu hanya anak-anaknya saja yang diperdulikan, yang dihitung. Padahal Islam sudah menentukan di samping ada anak-anak yang mendapat jadi ahli waris, juga ada orang tua, juga ada saudara kandung. Dan itu prosentasinya ada di dalam Al-Quran, nanti kita pelajari. Ya.
Prosentase ini masing-masing ada, sekian untuk orang tua, sekian untuk anak laki-laki, sekian untuk anak perempuan, sekian untuk saudara. Itulah yang seadil-adilnya yang diajarkan oleh Islam. Tapi yang kita lakukan seringkali kita lalu kemudian bagi 3 aja udah, yang lain nggak peduli. Itu berarti kan sudah melanggar dan berarti sudah kita merasa lebih hebat. Jangan sampai seperti itu. Kenapa? Dalam Islam yang dipentingkan bolak-balik sering saya katakan itu bukan soal jumlah, tapi keberkahan. Seorang anak perempuan mungkin akan mendapatkan bagian yang lebih kecil. Ya. Tapi kecilnya itu bukan berarti kecil dalam arti berkah, belum tentu. Artinya kalau ketika dia menerima itu dengan ikhlas sebagai suatu ketentuan dari Allah, dengan ridho, dengan ikhlas, maka keberkahannya akan lebih besar karena dia juga toh nanti akan mendapatkan peninggalan dari suaminya. Bukan hanya dari orang tuanya. Sementara yang laki-laki dia harus menanggung keluarganya. Maka secara logika saja di situ sudah terlihat bahwa laki-laki memang berhak untuk mendapatkan lebih banyak. Ya. Nah, kemudian di dalam hal yang kecil itu, kalau mengandung keberkahan, itu pasti akan menjadi suatu hal yang memudahkan dan hidup menjadi penuh berkah. Apa artinya jumlah yang banyak tapi tidak ada berkahnya? Maka kita lihatlah di mana-mana orang sering berebutan harta, sering sampai berperkara di pengadilan, sering sampai saling bunuh. Itu karena apa? Karena di dalam hartanya itu tidak ada keberkahan. Berapa banyak orang yang ikhlas menerima jumlah yang kecil sekalipun, tetapi karena dia ikhlas, maka itu mengundang keberkahan-keberkahan sehingga hidupnya menjadi tentram, rumah tangganya menjadi adem ayem, anak-anaknya berbakti, anak-anaknya soleh dan soleha, ya. Meskipun secara material mungkin jumlahnya tidak banyak, tapi keberkahannya yang diharapkan. Islam justru mengutamakan keberkahan, bukan jumlah. Jumlah yang banyak, tapi dalam rumah tangga selalu cekcok. Rumah tangga selalu penuh dengan permasalahan yang bikin pusing. Nah, itu berarti tidak ada keberkahan. Oke. Jadi dalam Islam itu menjadi suatu kewajiban, ya, otomatis akan terjadi hak waris, dan itu tidak tergantung kepada kemauan si pemilik. Jadi misalnya begini, si pemilik harta meninggal, lalu kemudian sebelum dia meninggal dia membuat satu surat waris misalnya, statement, wah kalau saya meninggal maka sebagian harta saya akan diberikan kepada si A, kepada pihak A, apakah ya pribadi ataupun yayasan, ya. Dan itu kalau dihitung merugikan ahli waris, maka wasiat yang seperti itu tidak berlaku. Waris itu hanya bisa dikeluarkan pertama untuk utang-utang dia beresin, ya. Utang-utang dia beresin tuh nggak boleh. Atau kalau misalnya dia punya wasiat, misalnya dia akan menyumbang sebagian hartanya untuk yayasan apa, untuk masjid apa, itu boleh. Tapi tidak boleh mengurangi atau merugikan hak dari para pewaris. Ahli waris tidak boleh dirugikan hanya karena statement atau wasiat dari si mati, tidak boleh. Kalau sampai merugikan, itu tidak berlaku. Islam tidak atau menganggap itu. Karena apa? Waris itu wajib, tidak tergantung kepada kemauan dari si pewaris, dari si pemilik hak. Jadi bukan dia yang nentuin. Kan dia juga udah mati, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, maka dia tidak berhak lagi menentukan bagaimana pembagian warisan tadi. Oke. Kemudian selain asas wajib, ya, dengan demikian maka tolong di mute semua. Berarti yang namanya terjadinya peralihan itu pasti terjadi, ya, dan tidak tergantung kepada si pewaris.
Yang kedua, besarnya bagian sudah ditentukan. Saya sebutkan tadi kan bahwa jandanya atau dudanya sekian persen, anak-anaknya sekian persen, yang laki-laki sekian persen, yang perempuan sekian persen, ya. Terus kemudian juga saudara sekian persen, orang tuanya sekian persen. Itu besarnya sudah sudah ditentukan, bahkan dalam Al-Quran prosentasenya seberapanya sudah masing-masing sudah ditentukan berapa bagian. Nanti dalam kuliah berikutnya akan kita lihat berapa bagian masing-masing. Oke. Kemudian juga bahwa saya sebutkan tadi, siapa saja yang menjadi ahli waris sudah ditentukan secara pasti, ya, baik itu karena hubungan darah maupun hubungan semenda. Hubungan darah artinya memang keturunan, hubungan semenda artinya karena pernikahan. Oke, itu asas memaksa, obligator di dalam hukum Islam, obligatori. Yang kedua, asas yang kedua adalah asas kematian. Artinya peralihan harta itu baru berlaku jika pemilik harta meninggal. Jadi kalau pemilik hartanya itu sudah wafat, baru itu bisa disebut waris. Jadi dengan demikian kalau misalnya orang yang masih hidup itu bukan waris ya, karena orangnya masih hidup. Jadi hukum kewarisan Islam hanya mengenal kewarisan akibat kematian. Ya, dan tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat. Testamen itu nggak berlaku. Ya, jadi kewarisan hanya berlaku kalau si pemilik harta sudah wafat. Asas yang ketiga dalam Islam adalah asas bilateral. Artinya setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, berhak mewaris. Kan tadi kita sebutkan bahwa ada orang tua. Orang tua kan ada laki-laki dan orang tua perempuan. Anak juga demikian. Ada anak laki-laki dan ada anak perempuan. Saudara juga demikian. Ada anak laki-laki, ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. Jadi asas bilateral, Islam mengenal asas semua pendapat, walaupun persentasenya beda-beda. Kenapa seperti ini? Oleh karena dulu ya, di dalam kehidupan masyarakat, terutama masyarakat jahiliyah sebelum datangnya Rasulullah Muhammad, itu yang perempuan nggak dapat warisan. Warisan itu sepenuhnya jatuh ke anak laki-laki. Janda nggak dapat warisan, orang tua nggak dapat warisan. Ya. Kenapa? Kita tahu bahwa sebelum Rasulullah itu perempuan begitu dihinakan. Orang merasa malu kalau punya anak perempuan. Ya, merasa tercoreng, merasa aib kalau anak yang lahir itu adalah anak perempuan. Makanya Umar bin Khattab itu sebelum masuk Islam pernah mengubur hidup-hidup anaknya perempuan. Begitu dia tahu bahwa anaknya adalah perempuan. Begitu tega, anaknya langsung dikubur hidup-hidup. Saking Umar malu bahwa anaknya lahir adalah perempuan. Oleh karena itu kamu perempuan harus sangat berterima kasih, bersyukur oleh karena kedatangan Rasulullah, maka derajat kamu diangkat. Ya. Islam mengenal persamaan hak perempuan dan laki-laki. Cuma perbedaan kewajiban memang iya. Jangan disamain juga, karena juga jadi ngaco juga. Karena apa? Karena masyarakat Barat di sana dengan adanya women lib itu menganggap lelaki dan perempuan kewajibannya sama, akhirnya jadi asak adul, nggak karu-karuan. Perempuan dan laki-laki ya haknya sama, kewajibannya beda-beda kan otomatis. Dalam keluarga juga begitu. Seorang istri itu kewajibannya apa, seorang suami kewajibannya apa. Haknya sama. Jangan dia campur aduk, nanti laki-laki jadi harus melahirkan. Ya, karena kewajibannya sama. Islam mengenal pembatasan. Yang namanya hak sama, kewajiban ya beda-beda lah sesuai dengan fungsinya masing-masing. Yang berikutnya, asas dalam hukum kewarisan adalah asas individual. Ya. Artinya harta warisan dapat dibagi untuk dimiliki secara perorangan bagi tiap ahli waris dan tidak terikat dengan ahli waris lainnya. Jadi si A, si B, si C itu masing-masing secara individu mendapatkan bagian
Jadi tidak diatur oleh orang lain. Wah, karena saya anak sulung, maka saya bagi-bagi. Bagaimana maunya saya? Tidak boleh kayak gitu. Ya, anak sulung mendapat bagian lebih besar, sementara anak yang paling bontot dapat paling kecil. Tidak begitu. Anak sulung atau anak laki-laki mengatur bagian anak perempuan sekian, anak laki sekian. Tidak sesuai dengan hukum Islam. Tidak boleh. Tiap orang secara individu berhak mendapatkan haknya. Ya, sesuai dengan apa yang sudah digariskan. Oke. Yang berikutnya adalah asas keadilan berimbang. Artinya harus ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang saya katakan tadi, jadi seorang ahli waris itu tidak hanya menanggung atau mendapatkan hak untuk menerima harta, tetapi juga kalau misalnya ada peninggalan yang harus diberesin, ya juga punya kewajiban dong. Masa orang tuanya dirawat di rumah sakit, ya terus kemudian ternyata tidak meninggalkan harta, ya, lalu kemudian orang tuanya di masa bodohin gitu nggak dirawat, ya tentu saja pihak rumah sakit juga nggak mau dong, rugi. Begitu juga dengan orang-orang yang ditinggalin utang, ya, mereka juga akan protes. Makanya kemudian kalau misalnya kita lihat dalam prakteknya itu, kalau ada orang meninggalkan, keluarganya suka mengatakan bahwa bagi mereka yang merasa masih punya urusan dengan si mati, dengan almarhum, tolong hubungi kami keluarganya. Kan itu ya, sering ya kita dengar seperti itu. Ya, maksudnya apa? Ya, supaya pihak keluarganya itu juga ikut bertanggung jawab terhadap kewajiban si mati. Jadi bukan hanya berhak untuk menerima peninggalan berupa harta, tapi juga kewajiban berupa hal-hal yang terkait dengan si mati juga menjadi tanggung jawab dari si para ahli waris. Ya. Nah, kemudian yang terakhir, asas yang berlaku dalam hukum Islam adalah asas personalitas keislaman. Artinya hukum waris ini berlaku dan wajib diikuti oleh semua umat Islam. Siapapun juga yang mengaku sebagai umat Islam wajib mengikuti ketentuan waris ini sesuai dengan apa yang sudah digariskan di dalam Al-Quran. Karena dalam Al-Quran saya sebutkan tadi sudah ditentukan bagian-bagian dari masing-masing orang. Ya. Oke, saya kira untuk saat ini kuliah saya cukup saja. Saya sudah katakan bahwa saya tidak pernah lama-lama, ya. Yang penting bisa dipahami, ya. Akan kita teruskan untuk kuliah berikutnya. Oke, saya kira demikian. Saya sudah janji tidak lama-lama, makanya saya selalu minta kamu supaya konsen. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.